أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat kita kali ini, bersihkan zahir dan batin di hari yang fitri dari perkara yang dapat mengotorinya. Namun sebelumnya, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat, taufik, rahmat dan hidayah Allah. Hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak mengucap salawat dan salam keharibaan junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat hendaknya dengan memperbanyak mengucap salawat berkenan kiranya baginda Muhammad Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah. Kita laksanakan segala apa yang diperintahkan Allah. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sidang jamaah, ending atau akhir dari apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ayat yang turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, 1 bulan lebih kurang menuju Ramadan. Allah tegaskan di penghujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa pasca berakhirnya Ramadan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. 7 hari Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Pasca tenggelamnya matahari di kaki langit sebelah barat pada Jumat kemarin,
dan dilanjutkan dengan gema takbir setelah pelaksanaan salat fardu maghrib Jumat malam pada pekan yang lalu. Pastilah Ramadan akan datang menghampiri kita kembali, hadirin sidang jamaah, lebih kurang 11 bulan yang akan datang. Pasti. Tapi tak satu pun yang bisa memastikan, termasuk kita yang berhadir pada siang hari ini, apakah kita yang berhadir khususnya dapat kembali menyambut datangnya Ramadan 11 bulan yang akan datang. Ramadan, bulan yang kita sebut dengan syahrul ibadah, bulan ibadah, sebab di bulan itu banyak sekali amal ibadah yang kita dapati. Di bulan itu banyak sekali amal ibadah yang dapat kita lakukan dan kerjakan karena Allah. Tapi ibadah-ibadah itu tidak kita dapati di luar bulan Ramadan. Menahan diri pada siang hari dari segala yang membatalkannya sebulan penuh, perintah itu hanya termaktub di bulan Ramadan saja, tidak ditemui pada bulan yang lain. Malamnya kita disunnahkan melaksanakan salat sunnat tarawih, dan salat sunnat tarawih itu juga hanya ada pada bulan Ramadan. Di bulan itu kita dianjurkan untuk melaksanakan zakat fitrah, dan perintah zakat fitrah itu pun hanya terdapat pada bulan Ramadan. Sangkinkan banyaknya amal ibadah yang bisa kita lakukan di Ramadan, Allah tegaskan di hadis qudsinya, as-siyamu li wa ana ajibi, kata Allah, puasamu itu untukku dan akulah yang pantas membalasnya. Kemudian bulan Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, sebab malam 17 Ramadan Baginda Muhammad Rasulullah sedang bertahannud di Gua Hira, datang Jibril atas perintah Allah menyampaikan wahyu yang pertama, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Ramadan kita sebut dengan syahrul Lailatul Qadar, bulan di mana satu di antara malamnya Allah turunkan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa malam Lailatul Qadar itu? Khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ramadan yang kita maksud sudah berlalu meninggalkan kita. Hari ini kita berada pada hari raya Aidil Fitri, di mana ada satu makhluk ciptaan Allah. Ketika gema takbir dikumandangkan, makhluk itu menjerit, memekik sejadi-jadinya. Seluruh makhluk mendengar pekikan makhluk itu, kecuali jin dan manusia. Siapa makhluk itu, hadirin sidang jamaah? Iblis laknatullah alaih. Mendengar pekikan dan jeritan Raja Iblis, tentara-tentara iblis datang menghadap kepada rajanya dan bertanya, wahai rajaku, apakah yang membuat engkau menjerit sejadi-jadinya? Kata Raja Iblis, Allah qad ghafara li hadhil ummah, ketahuilah wahai tentara-tentaraku, hari ini Allah telah mengampunkan dosa semua umat. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan wahai Raja Iblis? Antuskhiluhum bil lajjat wa syahwat wa syurbil khamri hatta yubkhidihumullah. Bertebaran kalian di muka bumi, kata Raja Iblis, hancurkan manusia dengan kelezatan-kelezatan duniawi, dengan syahwat, dengan minum-minuman khamar, sampai Allah murka kepada mereka. Bayangkan hadirin sidang jamaah, apakah kita termasuk hamba Allah pasca berakhirnya Ramadan? Termasuk hamba yang
masuk pada perangkap dan tipu daya iblis. Kita bisa nilai sendiri. Apakah pasca berakhirnya Ramadan kita masih menjadi hamba yang menomorsatukan urusan ibadah di hadapan Allah? Banyak hadirin sidang jamaah masjid di satu hari lebaran kosong. Tidak ada yang berjamaah di waktu zuhur pada siangnya. Kenapa? Karena sibuk dengan kemasan syar'i halal bihalal. Tapi pada prinsipnya kesibukan itu hanya erat kaitannya dengan keduniaan semata, ukhrawi dinomor duakan. Kalau itu yang terjadi, maka pada hakikatnya kita termasuk orang yang kena perangkap tipu daya iblis. Hadirin sidang jamaah. Yang kedua, wasyahwat, hancurkan umat Muhammad dengan syahwat. Kurikulum Ramadan sudah melekat dalam diri kita bahwa ada 5 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Satu di antara yang 5 itu, hadirin sidang jamaah, apabila kita memandang sesuatu dengan syahwat yang berlebihan. Lebaran ini hadirin sidang jamaah, masa Ramadan tutup semua kafe-kafe remang, hotel-hotel. Apakah mereka takut dengan Allah? Boleh jadi tidak, tapi mereka lebih takut kepada aturan yang diberlakukan di kabupaten kota masing-masing. Kalau tetap mereka buka, mereka melawan aturan perundang-undangan, kena sanksi. Begitu berakhirnya Ramadan, buka sekarang hadirin sidang jamaah. Kalau kita lebih cenderung melangkahkan kaki ke sana, maka kita juga termasuk hamba Allah yang kena perangkap atau tipu daya iblis. Dan yang ketiga, hadirin sidang jamaah, wasyurbil khamr, hancurkan umat Muhammad dengan minum minuman keras, minum minuman khamar. Banyak sekarang kemasannya halal bihalal, koro-koro istilah tren sekarang. Tapi begitu kita datangi, kita hampiri minuman-minuman yang mendampingi menu lebaran dan seterusnya, itu tidak lain adalah minuman khamar, tua, vodka. Yang tren sekarang hadirin sedang jamaah, narkoba. Kemasannya syar'i, tapi yang dilakukan sebahagian generasi muda lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati narkoba. Maka hati-hati hadirin sedang jamaah. Kita selaku orang tua yang hadir hari ini yang punya anak, kepolisian kita di negara RI sekarang ini sibuk dan gencar membasmi narkoba. Boleh jadi narkoba itu ada tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana melihat kondisi anak secara psikologis yang sudah terdampak narkoba? Pertama, hadirin sidang jamaah, boleh jadi secara pribadi dia tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Ini kecenderungan anak yang sudah mulai jadi pakai narkoba atau terindikasi pecandu narkoba. Yang kedua, memiliki pribadi yang curiganya sangat berlebihan. Tandai hadirin sidang jamaah. Yang ketiga, selalu berbohong. Ini anak-anak yang punya ciri candu narkoba. Yang keempat, tidak merasa aman, selalu gelisah secara psikologis. Kalau ini ada di tengah-tengah keluarga kita, mohon maaf, adalah anak kita yang melakukan hal yang seperti ini. Hadirin sidang jamaah, lambat laun sosial kemasyarakatan juga akan berdampak di tengah-tengah kehidupan kita. Apa dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, yang menggunakan atau yang menyalahkan fungsi narkoba cenderung memiliki hasrat seks terlalu bebas. Kenali hadirin sedang jamaah. Kedua, mencuri supaya bisa membeli sabu-sabu itu. Yang ketiga, suka mengganggu ketentraman umum. Makanya sekarang banyak tawuran di jalan yang tanpa tahu kita sebabnya apa. Anak-anak muda kumpul sambil pegang senjata tajam dan berbahaya. Yang keempat, dampak sosial merasa dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kelezatan duniawi yang pada hakikatnya itu merupakan tipu daya iblis. Ada perangkap melalui syahwat yang juga merupakan tipu daya iblis. Dan yang ketiga, minum minuman khamar. Mari kita jaga
kondisi pribadi kita dan keluarga kita. Jangan sampai Aidil Fitri yang suci dan mulia ini kita kotori dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak teguran sudah hadirin sedang jamaah. Puasa yang lalu gempa bumi, beberapa hari yang lalu gempa bumi berdampak tsunami bahkan di Padang Sumatera Barat. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita berharap janganlah sampai ajab dan musibah di perkampungan kita ini diturunkan Allah karena kedurhakaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah Jumat singkat pada kesempatan di siang yang berbahagia ini. Secara pribadi khatib ucapkan minal aidina wal faizin kepada seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar yang berhadir maupun tidak berhadir. Secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.